NPM 31180083 semester 6B Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Timor. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas yang diberikan oleh Bapak dosen Teknik Penyutradaraan. Nomor 1, jelaskan perbedaan antara teknik olah tubuh, olah vokal, dan olah rasa. Yang pertama, teknik olah vokal. Teknik olah vokal adalah cara memproduksi suara yang baik dan benar sehingga suara yang keluar terdengar jelas, indah, merdu, dan nyaring. Atau teknik olah vokal merupakan salah satu media pengungkapan. Yang kedua, teknik olah tubuh. Teknik olah tubuh adalah salah satu cara melakukan suatu organisasi gerakan bagian tubuh manusia dalam rangka meraih suatu tujuan tertentu. Atau teknik olah tubuh adalah suatu program pada latihan untuk menaikkan kemampuan, keseimbangan, dan juga kesehatan pada fisik, mental, dan juga spiritual yang berasal dari ilmu gerak. Sedangkan teknik olah rasa adalah ilmu untuk mengontrol emosi, perasaan, dan hati agar bisa merasa bahagia dalam kondisi yang sulit, sakit, miskin, terancam, dan dalam menghadapi kepedihan hidup serta menghadapi krisis multidimensi olah rasa. Atau teknik olah rasa adalah mengkondisikan suatu keadaan yang bisa dirasakan, yang seolah-olah merasakan apa yang dialami ini merupakan suatu kenikmatan, bukan suatu kesengsaraan dan hukum. Nomor 2, kegunaan dari teknik olah vokal, olah tubuh, dan olah rasa. Yang pertama, olah vokal. Kegunaan dari olah vokal yaitu agar memiliki artikulasi yang jelas, intonasi suara, dinamika suara, dan kekuatan suara. Yang kedua, olah tubuh. Kegunaan dari teknik olah tubuh adalah agar memiliki stamina yang kuat, kelenturan tubuh, dan daya refleks tubuh. Yang ketiga, olah rasa. Kegunaan dari teknik olah rasa yaitu mampu membangun kejujuran rohani dan pembebasan rohani dan hal-hal yang mengingat dan membatasi. Nomor 3, saya akan menjelaskan kegunaan dari gerak olah tubuh yang saya tonton. Yang pertama, gerak bagian kepala. Kegunaan dari gerak kepala ke kiri dan ke kanan yaitu untuk meringankan otot bagian kepala. Yang kedua, bagian tangan. Kegunaan pada gerak tangan ditunjukkan untuk mengolah persendian. Yang ketiga, bagian badan. Kegunaan dari gerak yang dilakukan untuk melenturkan barang ke dengan membungkuk ke belakang, dengan menengkuk pada bagian perut sehingga tubuh melengkung ke belakang. Yang keempat, bagian pinggul. Pada bagian pinggul, gerak tubuh dapat dilakukan ke samping, ke depan, dan membungkuk. Kegunaan gerak pinggul diolah agar gerak tubuh lebih lentur dan fleksibel. Yang kelima, bagian kaki. Kegunaan dari berdiri di atas satu kaki salah satu latihan keseimbangan tubuh. Baik, pentingnya latihan teknik pemeranan ini sebelum melakukan pertunjukan drama. Yang pertama, teknik olah vokal. Dalam pemeranan drama olah vokal, suara mempunyai peranan yang cukup penting. Beberapa teknik olah vokal yang harus dilatih yaitu yang pertama, kejelasan ucap. Tujuan latihan kejelasan ucap agar setiap suku kata yang diucapkan cukup terdengar jelas. Latihan kejelasan ucap terdiri dari 2 latihan, yaitu latihan berbisik, yang kedua latihan mengucapkan kata atau kalimat dengan variasi tempo cepat dan lambat. Yang kedua, tekanan ucap. Tujuan latihan tekanan ucap agar isi pikiran dan isi perasaan dari kalimat yang ia ucapkan bisa ditonjolkan. Latihan tekanan ucap terdiri dari
3 latihan, yaitu yang pertama teknik dinamika. Teknik ialah keras pelannya ucapan dan isi perasaan dari kalimat. Kedua, teknik tempo. Tekanan tempo ialah cepat lambat ucapan, gunanya sama dengan tekanan dinamik. Yang ketiga, tekanan nada. Tekanan nada merupakan lagu dari ucapan. Yang ketiga, kerasnya ucapan. Tujuan latihan kerasnya ucapan agar kalimat yang diucapkan cukup terdengar oleh seluruh penonton. Latihan teknik kerasnya ucapan terdiri dari dua yaitu yang pertama, mengucapkan kata atau kalimat dalam jarak 10 meter atau 20 meter. Yang kedua, teknik olah tubuh. Teknik olah tubuh sangat penting terutama untuk para pemain yang melakukan cukup banyak gerakan. Latihan olah tubuh bisa membantu menjadikan tubuh mereka lebih lentur. Selain membuat tubuh lebih lentur dan lincah, latihan olah tubuh juga membantu supaya para pemeran menyadari setiap potensi fisiknya. Latihan olah tubuh terdiri dari 2 latihan, yaitu latihan peregangan dan latihan inti. Latihan peregangan adalah tahap awal yang perlu dilakukan dalam latihan olah tubuh untuk pemain drama. Tahap pemanasan ini ketika kita berolahraga. Proses ini digunakan untuk menyiapkan fisik, melakukan gerakan-gerakan yang lebih berat. Yang kedua, latihan inti. Beberapa latihan olah tubuh yang banyak digunakan untuk tahap inti seperti latihan fisik, latihan menari, dan latihan gerak tertentu. Yang ketiga, latihan olah rasa. Teknik olah rasa yaitu teknik konsentrasi. Teknik konsentrasi adalah gerbang yang sangat menentukan kelangsungan mengatur dan mengendalikan fenomena psikologi seseorang aktor dalam menguasai peran. Pada dasarnya, ajaran konsentrasi merupakan ajaran tentang penguasaan pengendalian diri atau pemusatan pikiran serta pemusatan pikiran rohani terhadap apa yang sedang kita lakukan dalam waktu yang diperlukan. Fenomena psikologi dalam latihan konsentrasi terdiri dari 5 bagian, yaitu pembebasan dari pengendalian diri, kejujuran dan kepasrahan hati, kepekaan rasa, kesiapan dan kekuatan mental, kelima, pemusatan pikiran dan perhatian. Inilah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.